Hari ini kita di pelatihan skilling dan upskilling tentang pengolahan minyak atsiri. Ini dari rekan-rekan seluruh Indonesia, terutama jurusan teknik kimia dari kimia analisis dan kimia industri. Hari ini kita mencoba melakukan kegiatan penyulingan atau pengolahan untuk menghasilkan minyak atsiri dengan menggunakan alat seperti ini. Jadi kita mengekstraksi minyak dan hasilnya tampak ada di sebelah sini. Ini adalah alat yang digunakan untuk program kegiatan kita menyuling minyak atsiri. Ini adalah contoh dari penyulingan minyak serai. Jadi ini hasilnya sudah nampak dari dua air dan ini hasil dari minyak serai. Kita melakukan kegiatan ini mulai tanggal 18 September selama 2 minggu yang di lingkungan BPPB Pertanian. Kemudian mulai tanggal 2 minggu lagi kita ada di dunia industri. Ini rekan-rekan teman guru ya melakukan kegiatan persiapan juga. Ini juga persiapan kita juga mendapatkan fasilitas Just Lab, kemudian ada sarana yang pendukung kita untuk kegiatan skilling dan upskilling. Mulai dari Just Lab, kemudian ada sepatu praktek, kemudian ini juga praktek hasil praktek menggunakan destilasi corong pisah dan dengan alat yang berbeda. Ini kita memisahkan tadi adalah minyak kayu putih. Jadi ada beberapa varietas tanaman yang kita gunakan sebagai bahan praktek kegiatan penyulingan minyak atsiri. Ini adalah bahan baku yang akan kita ambil minyak atsirinya. Dari bahan baku yang sudah dari tanaman yang sudah itu kita keringkan, kemudian kita sizing atau kita chopper dengan mesin chopper, kita potong-potong lintang, kering, kemudian kita baru masukkan ke alat ekstraksinya tersebut. Dari Ibu April, ini dari Bangkalan. Bapak ceritakan Ibu dengan proses atsiri yang ada Ibu lakukan. Baik, dari pertama-tama untuk memperlakukannya adalah kita menyiapkan bahan bakunya. Kebetulan bahan bakunya adalah daun serai wangi. Daun serai wangi itu setelah diperkecil ukurannya, ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam ketel atau wadah penampung bahan baku ini, Pak. Sebelumnya kita rangkai dulu, Pak, alat-alatnya. Alat-alat itu terdiri dari ketel, kemudian ada beberapa komponen lainnya, itu konektor, kemudian ini ada separator, kemudian di sini ada kondensor, dan ada lubang untuk masuknya air sama keluarnya air, pendingin, dirangkai dengan menggunakan bantuan statif dan klem. Di sini ada adaptor dan ini ada reservoir untuk menampung minyak sama hidrosolnya, Pak. Kemudian sirkulasi ini berjalan sekitar 3,5 jam sampai kandungan minyaknya habis. Kalau untuk masing-masing bahan baku berbeda ya, Pak ya. Untuk serai wangi ini biasanya sekitar 0,6 sampai 0,8% rendemennya. Rendemennya. 1 kilo bisa menghasilkan satuan kilogram. Berarti kan sekitar 8 miliar di sini. Nggih. Seperti itu, Pak. Tinggal nanti menghitung, mengkalkulasi, gitu. Tapi sebelum tahu, Pak ya, berapa rendemennya, biasanya dimurnikan dulu dengan menggunakan natrium sulfat. Jadi menghilangkan kadar air yang masih terbawa di dalam minyak ini, Pak. Dan itu mungkin aromanya lebih keluar lagi, begitu. Dan hidrosol ini bisa digunakan lagi, Pak. Jadi jangan dibuang. Bisa dipakai untuk manfaat kebutuhan lainnya, misalkan untuk membersihkan kotoran-kotoran hewan-hewan yang peliharaan, bisa untuk mematikan bakteri-bakterinya, Pak. Jadi banyak manfaatnya, begitu. Mungkin kalau untuk bahan lainnya seperti kayu-kayuan, malah ampasnya itu bisa untuk dupa. Jadi kalau bisa di kimia industri itu, Pak, apapun itu selagi masih bisa dimanfaatkan untuk produk baru, untuk inovasi itu bisa dilakukan. Proses ini adalah destilasi uap untuk mendapatkan minyak cengkeh dari bahan baku daun cengkeh dan bunga cengkeh. Nah, alur kerjanya
bahan baku raw material yaitu daun cengkeh dan bunga cengkeh. Kita masukkan ke dalam tangki destilasi uap, di mana di dalamnya sudah terdapat air sebagai pembantu penguapannya. Dipanaskan sehingga air menguap naik ke atas untuk membantu mengikat minyak yang ada terkandung dalam daun cengkeh sehingga dia naik ke atas dengan proses pemanasan. Nah, uap tersebut, uap air dan uap minyak cengkeh akan didinginkan, dikondensisikan di dalam alat yang namanya kondensor. Nah, kondensor dia akan menjadi uap menjadi cair, dia akan turun ke bawah. Di sini adalah separatornya. Kemudian masuk ke dalam corong pemisah di sini. Ini adalah produk tapi berupa campuran air dan minyak cengkeh. Dari sini nanti diperlukan perlakuan tambahan, yaitu memisahkan antara minyak cengkeh, produk yang kita inginkan, dan airnya. Demikian kurang lebih kegiatan kami, program skilling dan upskilling dari pengolahan minyak atsiri di BP PPMVV Pertanian Cianjur. Terima kasih. Salam vokasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia.